Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa bersama kami di podcast IPARI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yang pada hari ini saya dijumpai atau ditemani dengan seorang narasumber kita yang bernama Bapak Abdul Khalik. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang bertugas di KUA Kecamatan Sidoarjo. Bagaimana kabarnya para pemirsa dimanapun berada? Tetap sehat, tetap semangat. Kita langsung sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Nanang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz Khalik? Alhamdulillah saya Tetap sehat, nggih. tetap sehat dan tetap semangat. Orang Jawa, tetapi kita tetap harus semangat dalam bekerja. Harus menjaga tanggung jawab terhadap amanah umat. Amin, dan amanat negara kita. Ya. Baik para pemirsa yang dimanapun Anda berada, hari ini kita topik apa? Topik kita adalah kejujuran. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas tentang kejujuran, di mana banyak orang yang nggak jujur dalam bersikap, dalam bertindak, apalagi jujur dalam diri kita, dalam mencerminkan dalam perilaku kita. Oke, kita lanjut dan saya persilakan Ustaz Khalik untuk memaparkan bagaimana kejujuran itu. Monggo Pak. Kejujuran adalah suatu hal yang harus ada dalam setiap lini kehidupan, apalagi kita sebagai penyuluh. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, 4 pilar beliau dalam berdakwah, yakni sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, selalu jujur, dan ini adalah salah satu di antara kunci sukses beliau untuk mengislamkan umatnya, bahkan sampai ke seluruh dunia. Dan kejujuran ini senantiasa harus selalu ada dalam diri dan keluarga kita. Alangkah indahnya kalau dalam setiap keluarga itu senantiasa ditanamkan kejujuran, dan kejujuran itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman yang bunyinya demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dan benar ini adalah indikasi kejujuran. Dan sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang bunyinya demikian, hendaklah kamu atau kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kita kepada surga. Itu indahnya kejujuran. Dengan tadi mencontohkan, ya benar ya, memang ya, kejujuran itu di dalam sebuah pekerjaan itu sangat diperlukan, apalagi dalam keluarga. Oke. Kalau suami istri tidak jujur, waduh, lama-lama akan timbul yang namanya wis gak percaya, wis aku mbakmu keretakan dalam rumah tangga. Begitu Ustaz ya. Terus begini Ustaz, tadi panjenengan mencontohkan bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat sidik, dapat dipercaya, artinya jujur. Contoh bentuk dakwah yang Rasulullah pernah mencontohkan tentang kejujuran itu ada nggak Ustaz? Gitu. Banyak di antara perilaku beliau itu. Begitu, bahkan sampai disebutkan dalam Al-Quran itu bahwa beliau itu, segala tindak tanduk beliau itu adalah wahyu. Jadi tidak ada kebohongan dari beliau. Berarti istilahnya ini, wa khuluqan Quran. Wah gitu ya. Ustaz Nabi Muhammad itu ya akhlaknya Quran itu ya. Akhlaknya Quran. Cerminan daripada akhlak itu Quran itu ya.
dan tidaklah apa yang dilakukan oleh beliau itu melainkan adalah wahyu. Oh gitu ya. Itu Berarti nyun saya Ustaz, kalau di dalam rumah tangga Rasul bagaimana Ustaz? kejujuran itu penting karena apa? Ini menjadi pilar untuk kita bisa mendapatkan kepercayaan satu sama lain, dan ini harus ada dalam setiap rumah tangga supaya rumah tangga itu senantiasa berjalan dengan baik, utuh, dan mudah-mudahan sampai ke surganya Allah. Dan awal mula keretakan itu karena tidak adanya kejujuran satu sama lain. Iya. Maka dalam hal ini penting kejujuran itu untuk senantiasa selalu dijaga, baik dalam kita mengawali atau memulai suatu hubungan, apalagi menjadi sebuah pernikahan. Banyak ya orang-orang yang akan menikah gagal karena adanya kebohongan di antara satu sama lain. Bahkan yang sudah menikah sekalipun banyak yang gagal gara-gara tidak ada kejujuran atau memelihara kebohongan. Maka penting kita satu sama lain untuk mendapatkan kepercayaan dari pasangan kita untuk senantiasa selalu jujur. Begitu nggih. Iya. Jadi tentang anak muda sekarang itu kalau mau nikah kan ditanya kerjanya apa nak, kan begitu Ustaz ya. Harus dikatakan. Misalkan kita masih pengangguran, bilang kita pengangguran begitu ya. Yang penting ada kemauan dan semangat untuk kita bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, dengan artian ya jangan males-males, tetap berusaha untuk mencari kerja dan lain sebagainya. Ini biasanya mau males Ustaz anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak itu ditanya begini, kerjamu apa nak? Oh, saya kerja di PDAM Pak. Loh, ternyata PDAM-nya itu bagian nyurung air itu, yang jualan di gang-gang daripada perumahan itu air ya, itu PDAM, bagian pemasaran begitu Ustaz katanya. Alhamdulillah. Ini apa bohongan sih kadang-kadang ya. Kadang-kadang juga begitu. Apa namanya? Kerja di mana? Di Pertamina. Pertamina itu kan BUMN. Padahal jual bensin itu. Iya. Jual bensin eceran ya itu bilangnya Pertamina Ustaz. Dan kadang-kadang juga begini Ustaz, orang-orang itu Ustaz ya. Apa kamu? Siapa kamu ini? Saya itu duriyahnya kiai ini. Wah, benar dia itu. Tiap hari di kiainya itu, makam kiainya itu, benar itu. Ternyata bagian tukang parkirnya. Nah, itu Super pribadi. ya. Ya ini kadang-kadang istilahnya pembohongan itu jangan sampai terjadi, walaupun di awal perkenalan kita dengan seorang cewek atau cowok, begitu Ustaz ya. Oleh sebab itu para pemirsa dimanapun berada, tanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak kita, pada istri kita, sehingga rumah tangga ini akan menjadi bahagia. Ya, ada statement close, mungkin ada kata-kata yang bisa dikatakan untuk menutup pada kegiatan kita di pagi hari ini. Mungkin sekedar cerita sedikit ya. Ketika anak saya masih TK itu, saya selalu bilang kepada beliaunya, kepada anak saya itu, Le, tolong kamu selalu jujur. Apapun itu, walaupun uang kamu habis, kamu harus jujur. Itu dimakan sama siapa dan lain sebagainya, atau dibawakan bekal, itu harus selalu jujur. Suatu saat dia itu berkata kepada saya, ya saya dapat uang dikasih uang sama si A 20.000, terus tapi uangnya habis. Buat siapa aja gitu? Ya buat jajan si A, si B, si C gitu. Terus saya tanya, Le, kenapa kamu itu belikan si A itu? Si A itu sudah punya rumah gitu, sementara saya atau kamu, ayahmu belum punya rumah. Lah, katanya ayah, saya disuruh selalu berusaha untuk bersedekah atau memberi tanpa melihat siapapun. Karena apa? Bersedekah itu di antara tanda-tanda orang ahli surga. Supaya saya nggak masuk neraka, saya
kaya. Akhirnya saya diam karena memang saya mengajarkan dia itu untuk senantiasa selalu jujur. Akhirnya saya nggak bisa berkata apa-apa. Makanya penting bagi kita, dimulai dari kita, berilah contoh kejujuran dalam sebuah rumah tangga, baik dalam menjalankan hubungan dan lain sebagainya, agar anak-anak kita senantiasa selalu jujur dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Ustaz atas kehadiran panjenengan di sini. Ucapkan jazakumullah khairan katsira. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.